Selanjutnya setelah tadi rekan-rekan melakukan penempatan proses ke memori menggunakan strategi satu antrian untuk setiap partisi, maka kali ini mari kita lanjutkan pada strategi yang kedua, yaitu adalah strategi penempatan proses ke memori menggunakan satu antrian untuk semua partisi. Dalam hal ini penempatan proses mula-mula akan diantrikan di memori, sehingga proses P1, kemudian proses P2, proses P3, sampai dengan proses P10, diantrikan pada satu antrian di memori. Kemudian ke setiap proses akan ditempatkan ke blok partisi. Dalam hal ini adalah yang akan ditempatkan adalah proses akan ditempatkan pada blok partisi terkecil yang mampu menampungnya, dan proses tersebut adalah dan blok partisi tersebut harus kosong seperti itu. Kemudian mari kita tempatkan proses P1 dengan ukuran 56 mega akan ditempatkan di blok partisi berukuran 60, blok kelima. Tulis proses P1. Ini dalam hal ini proses ini menempati blok partisi kelima ini yang masih kosong, belum ada proses yang menggunakan seperti itu. Kemudian setelah proses P1 tadi, kemudian proses P2 dengan ukuran 53 mega. Di sini blok partisi terkecil yang memungkinkan itu adalah seharusnya 60. Kemudian karena blok 60 ini blok berukuran 60 atau blok kelima ini telah terisi oleh proses P1, maka blok partisi yang memungkinkan lainnya adalah setelah 60, yaitu adalah blok dengan ukuran 70 atau blok 9. Kita tulis proses P2. Kemudian proses P3 dengan ukuran 12 mega, maka akan ditempatkan pada blok partisi yang terkecil yang mampu menampungnya adalah blok partisi berukuran 20 mega. Sekarang sini adalah proses P3. Kemudian proses P4 dengan ukuran 45 MB akan ditempatkan pada blok partisi terkecil yang mampu menampungnya, yaitu adalah seharusnya 50 MB, dan blok partisi 50 ini kosong, maka tempatkan proses P4 ke blok keempat ini ya. Kemudian proses P5 dengan ukuran 20 MB akan ditempatkan pada blok partisi yang mungkin untuk menampungnya. Itu kita lihat di sini proses berukuran 20, kita lihat ke blok partisi yang 20 sudah terisi sehingga tidak boleh. Kemudian naik satu tingkat ke 30 dan ternyata blok partisi berukuran 30 masih kosong. Kemudian tempatkanlah proses P5 ini ke blok kedua ini ya. Proses P5.
Kemudian lanjut ke proses P6. Ini diketahui proses P6 berukuran 33 MB. Akan kita antrikan. Akan ditempatkan ke blok partisi berukuran seharusnya yang paling mungkin adalah 40 MB, dan ternyata blok berukuran 40 tersebut masih kosong, sehingga tempatkanlah proses P6 itu ke blok berukuran 40. Dalam hal ini adalah blok ketiga. Tulis proses P6 ya. Kemudian selanjutnya adalah proses P7. P7 berukuran 8 MB ditempatkan seharusnya pada blok partisi berukuran 10 MB, dan saat ini blok tersebut sedang kosong, tidak ada proses yang menggunakan, maka tempatkan proses P7 ke dalam blok partisi berukuran 10 MB ini, adalah blok pertama. Kemudian lanjut ke proses P8 dengan ukuran 1 MB, seharusnya akan ditempatkan pada blok partisi berukuran 10 MB. Kita lihat bahwa proses P7 sedang menggunakan blok P1 ini atau blok berukuran 10 MB, kemudian sehingga proses P8 tidak bisa menggunakan blok ini. Kemudian kita lihat lagi blok selanjutnya, itu adalah blok ke-20. Seharusnya kemudian blok ke-20 ini, blok berukuran 20, sedang ditempati oleh proses P3 sehingga tidak boleh. Kemudian kita lihat lagi blok berukuran 30 sedang ditempati oleh proses P5 sehingga tidak boleh. Kemudian blok berukuran 40 MB sedang ditempati proses P6 sehingga tidak boleh. Kemudian berukuran 50 juga sedang ditempati oleh P4. Blok berukuran 60 MB juga sedang ditempati oleh P1. Kemudian blok berukuran 70 sedang ditempati oleh proses P2, sehingga naik lagi blok berukuran 80 atau blok ke-7 kosong, sehingga tempatkan proses P8 ini ke blok berukuran 80 atau blok ke-7. Teruskan proses P8. Kemudian saat ini tersisa dua proses lagi yang mengantri. Sebetulnya ada proses P9 dan juga proses P10. Kemudian kita lihat proses P9 dengan ukuran proses 55 MB akan ditempatkan seharusnya pada partisi terkecil yang memungkinkan untuk memuatnya adalah partisi berukuran 60 MB. Mari kita lihat blok partisi berukuran 60 MB ditempati oleh proses P1, kemudian naik lagi ke blok berukuran 70 sedang ditempati oleh proses P2 sehingga tidak boleh. Naik lagi ke blok berukuran 80 ditempati oleh proses P8 sehingga tidak boleh. Kemudian naik lagi blok berukuran 90 MB sedang kosong, sehingga tempatkan proses P9 ke blok berukuran 90 ini atau blok ke-8. Tempatkan proses P9 sehingga proses P9 telah berhasil ditempatkan ke partisi. Kemudian tersisa proses P10. Kita lihat proses P10 berukuran 64 MB ditempatkan ke blok partisi. Di sini kita lihat seharusnya proses P10 ini ditempatkan pada blok partisi berukuran 70. Tapi karena 70 sedang diisi oleh proses P2 tidak boleh, sehingga naik lagi ke blok. Kita lihat lagi blok berukuran 80 ditempati oleh proses P8 sehingga tetap tidak boleh. Kemudian blok berukuran 90 sedang ditempati oleh proses P9 sehingga tidak boleh.
Kemudian naik lagi ke blok berukuran 100. Kita lihat blok berukuran 100 MB adalah ditempati oleh operating system, sehingga proses P10 masih harus menunggu atau masih harus berada di antrian untuk menunggu salah satu dari blok partisi yang memungkinkan untuk memuatnya. Dalam hal ini adalah blok partisi berukuran yang lebih dari 64, yaitu adalah blok berukuran 70, blok berukuran 80, 90 di antara tiga ini. Sehingga jika salah satu dari ketiga ini, siapa yang duluan selesai menggunakan partisi, maka proses P10 nya akan masuk ke blok partisi tersebut. Dengan demikian, sampai tahap ini rekan-rekan telah berhasil untuk melakukan atau menempatkan proses ke memori dengan strategi satu antrian untuk semua partisi. Dengan demikian rekan-rekan telah selesai.